Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersaat teduh saudara-saudara. Hari ini Jumat 26 April 2024. Kita mau belajar dari 1 Korintus 15 ayat 38. Begini firman Tuhan. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Terjemahan lainnya, Allah sendiri yang akan memberikan kepada benih itu bentuk yang menurut pandangannya baik untuk tanaman itu. Untuk setiap macam benih, Allah memberikan bentuk tanamannya sendiri-sendiri. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengenai tubuh kebangkitan seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 15. Namun ada baiknya saya mengulang sedikit apa yang sudah diajarkan Alkitab. Semua manusia di dunia ini mempunyai tubuh dan jiwa atau roh. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, namun belum percaya Tuhan Yesus, maka tubuhnya adalah tubuh dosa. Sementara manusia berdosa yang telah dipilih oleh Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus, tubuhnya adalah tubuh fana. Tubuh fana ini masih bisa sakit, tubuh fana ini masih bisa mati, tubuh fana masih bisa rentan terkena penyakit dan lain-lain. Tetapi tubuh fana tidak lagi menjadi tempat penghasil dosa. Dalam ajaran Alkitab, orang yang percaya Tuhan Yesus, tubuh fananya akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Lalu jemaat di Korintus yang terkenal dengan hikmatnya, kepandaian akalnya, mempertanyakan mengenai kebangkitan orang mati dan tubuh kebangkitan. Begini pertanyaannya, bagaimana orang mati dihidupkan kembali? Tubuh macam apakah yang akan dimiliki? Maksudnya tubuh kebangkitan itu seperti apa? Pertanyaan jemaat Korintus itu direspon begini oleh Rasul Paulus. Alangkah bodohnya pertanyaan semacam itu. Mengapa direspon sebagai kebodohan? Jawabannya adalah karena jemaat Korintus sangat mengandalkan hikmat atau kepandaian atau rasionalisasinya sendiri. Nah, ternyata peristiwa kebangkitan orang mati dan tubuh kebangkitan itu tidaklah dipercaya oleh mereka karena tidak masuk akal. Mereka yang mempunyai hikmat duniawi itu menganggap apa yang tidak masuk di akal manusia bukanlah firman Tuhan. Saya berharap bahwa ketika kita bertanya tentang kebangkitan orang mati dan bagaimana tubuh kebangkitan itu bukan karena tidak percaya, bukan karena tidak masuk akal, tetapi karena percaya dan ingin pengetahuan iman kita bertambah, supaya bertambah pula pertumbuhan kita secara rohani. Sekalipun pertanyaannya sama dengan jemaat Korintus, tetapi niat hatinya berbeda. Kita bertanya karena kita percaya, sedangkan mereka bertanya karena memang tidak percaya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kebangkitan orang mati dan tubuh kebangkitan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah mati dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati? Kalau saya ditanya, saya akan menjawab, ya saya percaya. Tetapi ada juga orang Kristen yang ternyata tidak percaya dan tidak mau percaya. Tahukah saudara mengapa ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga dari kematian? Jawabannya adalah karena tidak ada Roh Kudus dalam diri orang itu, sehingga tidak dapat mengerti hal-hal rohani yang Allah lakukan. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi tidak usah heran dan bingung kalau ada orang yang tidak percaya apa yang dinyatakan Allah dalam Alkitab. Bagi kita yang percaya, berarti Roh Kudus ada dalam diri kita dan memimpin kita untuk mengerti. Nah, sudah ya. Sekarang pertanyaan kedua. Seperti apakah nanti tubuh kebangkitan kita itu? Bentuknya seperti apa? Alkitab memberi contoh dengan jelas tentang tubuh kebangkitan. Bacaan dalam FAYH, nah itu sangat baik, yaitu
Yang dijadikan contoh adalah benih gandum atau benih jagung atau benih apa saja yang kecil dan kering. Misalnya ya, benih jagung yang kering. Benih jagung tidak akan tumbuh kalau tidak ditanam. Gambaran ditanam ini seperti tubuh manusia yang dikuburkan. Setelah benih ditanam atau dikuburkan, maka akan tumbuh dan hidup dan akan menghasilkan biji jagung yang baru. Walau sama-sama biji jagung, tetapi biji jagung yang tumbuh itu berbeda dengan yang ditanam. Semoga apa yang digambarkan Alkitab dapat kita pahami dengan terang Roh Kudus. Lalu di ayat 43 dan 44 dicatat begini. Tubuh yang kita miliki sekarang sangat memalukan kita, sebab dapat menjadi sakit dan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kemuliaan. Ya, tubuh kita yang sekarang ini lemah dan akan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kekuatan. Pada saat kematian, tubuh kita hanyalah berupa tubuh jasmani. Tetapi pada waktu hidup kembali, tubuh itu akan berubah menjadi tubuh sorgawi. Sebab sebagaimana ada tubuh yang jasmani, demikian juga ada tubuh yang rohani. Lalu ayat 46, mula-mula kita memiliki tubuh jasmani, dan kemudian Allah memberikan kepada kita tubuh rohani yang sorgawi. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kepada kita tubuh rohani yang sorgawi. Perubahan dari tubuh jasmani ke tubuh rohani hanya dapat terjadi setelah dikuburkan atau kita mati. Jangan takut kematian, sebab setelah mati kita punya tubuh sorgawi yang mulia. Selamat ulang tahun Ibu Eliana. Doa untukmu akan saya beri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.